nganti saiki isih kelingan. Dadi kopi yen aku iki tresno tenanan, mung sliramu jalaran atiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat digital NU Muntilan. Perkenalkan, di sini saya Diah Rahmawati. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melaksanakan tugas kuliah kerja nyata di Desa Gunung Pring. Nah, di sini pada malam hari ini malam yang beda ya dari sebelumnya, karena di sini kita sudah kedatangan wakil dari Yayasan Kyai Raden Santri Puroloyo Makam Para Wali Gunung Pring, Bapak Bambang Mulyono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa perkenalan lebih rinci lagi ya Pak ya tentang Bapak Bambang. Silakan Pak. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pengguna atau sahabat jejak digital NU di Muntilan yang kami banggakan, kami hormati, dan siapapun yang mengikuti acara ini. Perkenalkan, saya Bambang Mulyono mewakili dari jajaran pengurus Yayasan Kyai Raden Santri Puroloyo Makam Aulia atau para wali yang ada di Gunung Pring. Malam hari ini kami menemani teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, sementara itu yang bisa kami perkenalkan, nanti bisa kita lanjut lagi. Oh iya, sebenarnya Mbak Diah. Mungkin lupa tadi mengenalkan saya. Oh iya. Ada di sebelah sampean tapi saya dilupakan. Ya, nanti saya juga mau tanya, ki sopo ini? Teman-teman iya, di iya, rumah maaf. juga nanti kan bertanya-tanya, jadi Oh, ini iya. siapa nih? Oh ya, sebenarnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Fajar Andian, salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kebetulan kami di sini satu kelompok dan kita sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Gunung Pring seperti itu. Dan Bapak Bambang di sebelah saya ini salah satu orang yang membantu kami untuk bisa mengakses atau terjun ke Desa Gunung Pring. Allah. Ya, karena program kerja KKN kami ini adalah di wilayah makam para aulia Gunung Pring. Jadi mungkin pembicaraan kita kali ini itu temanya tentang seputar makam para wali Gunung Pring. Seputar para wali Gunung Pring. Dan seputar makam tentunya ya. Seputar makam Pak. Ya. Karena sebenarnya kami kan orang-orang asli Magelang ya Pak. Yang menjadi pertanyaan tuh mungkin di kalangan banyak orang, sebenarnya ada apa sih di Gunung Pring ini sehingga kok setiap hari itu ramai gitu. Khususnya di makam ya. Di makam. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan kalau atas nama Yayasan Kyai Raden Santri Puroloyo Makam Para Wali Gunung Pring ini merasa bahagia kedatangan adik-adik dari mahasiswa UIN yang sedang ber-KKN di Desa Gunung Pring. Mengingat KKN kali ini konon katanya beda itu ya. Karena ini di era pandemi COVID-19, sehingga kami mendapatkan informasi kemarin dosen pembimbing sampean ya, Pak siapa itu? Pak Fathan ini. Ya, kami sampaikan juga bahwa Pak Fathan ini juga tamu kami selaku dosen pembimbing lapangannya teman-teman dari UIN. Ya. Makam Aulia Gunung Pring atau makam para wali, aulia jamak dari wali, ini adalah satu makam. Sebetulnya makam di Gunung Pring itu banyak ya. Karena memang terkenal ini, mungkin adik-adik karena dari Magelang sedikit banyak pernah mendengar bahwa Gunung Pring ini adalah banyak
para wali yang dimakamkan. Tidak hanya di Bukit Gunung Pring saja ya. Iya, Pak. Jadi perlu kami tambahkan bahwa Gunung Pring itu sebetulnya nama desa, namun diawali dari adanya sebuah bukit yang banyak ditumbuhi bambu, makam Gunung Pring ini. Saya sedikit kilas balik ke belakang, bahwa kenapa makam Gunung Pring atau paling tidak Gunung Pring ini menjadi sangat tersohor sebagai desa para wali. Ini memang di Gunung Pring ini yang masyhur atau terkenal, ini banyak para wali yang dimakamkan di seluruh wilayah desa Gunung Pring. Ya. Kalau jenengan tahu, tidak hanya yang ada di makam Gunung Pring, tetapi hampir seratusan lebih para wali yang dimakamkan tersebar di makam-makam yang ada di Gunung Pring. Gunung Pring salah satunya, mengingat di Gunung Pring ini ada pendiri, ya, cikal bakal masyarakat Islam Gunung Pring. Nah, mungkin jenengan tadi sebelum saya berlanjut sudah naik ke sana ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Berarti pernah mendengar sosok Simbah Ki Raden Santri ya? Oh, ya. Sudah ya? Nah, sedikit saya cerita. Ini durasi saya agak panjang dikit sekalian biar tahu bahwa di makam Gunung Pring itu dimakamkan tokoh besar Gunung Pring, yaitu Simbah Ki Raden Santri beserta turunannya. Turunannya tersebar banyak. Di sana itu ya ada Simbah Kiai Krapyak III atau Simbah Kiai Krapyak Gunung Pring. Ini banyak versi yang menyebutkan bahwa beliau itu cucu dari Simbah Ki Raden Santri. Namun yang paling penting di sana dimakamkan Simbah Kiai Krapyak III Gunung Pring, kemudian beserta turunannya. Ke bawah ada Simbah Kiai Harun, kemudian Simbah Kiai Gus Jogorso yang masuk sebagai aulia, min jumlatil aulia atau salah satu dari wali Gunung Pring. Kemudian ada juga ulama yang sangat masyhur, kalau dirunut ke atas itu sebetulnya keturunannya, yaitu Simbah Kiai Abdurrahman, ya. Kemudian Simbah Kiai Haji Dalhar. Mengenai sosok-sosok itu nanti kita bisa lebih lanjut. Mengingat ya, yang dimakamkan di sana adalah ulama-ulama yang masyhur. Kemudian datang para peziarah yang bertawasul memohon pada Allah, berwasilah pada para ulama yang ada di sana. Mengingat tokoh-tokoh tersebut, misalnya kalau kita ambil contoh ini ya, Mbah Abdurrahman, Mbah Dalhar itu ulama besar yang memiliki santri dan pondok pesantren yang ada di Watu Congol, Gunung Pring juga. Beliau memiliki santri-santri yang sudah menjadi ulama-ulama besar, memiliki umat, memiliki santri lagi yang menjadi kiai besar juga. Akhirnya mereka bertabarukan. Nah, sambil berziarah ya, kepada gurunya, sehingga dari kiai-kiai itu membawa rombongan terus saja, karena ini tersebar seluruh Indonesia. Akhirnya Gunung Pring itu ramai dikunjungi oleh para peziarah yang notabene itu adalah para santrinya. Kalau dari Mbah Abdurrahman, Mbah Dalhar. Kalau Mbah Gus, Mbah Kiai Raden Santri itu memang wali Allah, walinya Allah yang dulu turut mengembangkan Islam dan memberikan kekuatan spiritual karena kedekatannya dengan Allah. Nah, ngeten nggih. Ya, sementara ini panjang nih, monggo. Kalau misal dilanjut masih nanti masih lama durasinya, tapi enggak apa-apa. Bicara tentang sampai sejarah. subuh mungkin. Ya. Nah, Pak, menarik bagi kami untuk mendengarkan sejarah bagaimana makam ini ada dan dikunjungi. Ya, betul. Nah, Pak, untuk selanjutnya sejak kapan sih Pak kalau dikatakan makam ini menjadi salah satu tempat yang menjadi rujukan masyarakat umum, dan sejak kapan menjadi seperti ini, ataukah dari dulu sudah seperti ini atau ada fase-fase tahapan itu tahapan ya. Menjadi tempat yang sekarang ini. Oke. Sebetulnya makam ini tidak lepas dari ibadahnya umat Islam ini, terutama Ahlussunnah wal Jamaah.
Ini kalau kita katakan kapan, saya kira sejak dulu pun ketika memahami bahwa beliau itu adalah sesepuh umat Islam di era itu, kita perlu tambahkan bahwa Mbah Raden Santri itu kan dalam versi penelitian yang kami lakukan itu kan di abad ke-17, jadi 1600 di era Sultan Agung. Jadi beliau ke sini itu di era Sultan Agung. Anda bayangkan sudah cukup lama. Kemudian berkembang terus dari abad ke-17, 18, 19, dan 20. Nih, secara prinsip bahwa para wali dikunjungi, ini mungkin sejak dulu ada ya, setelah beliau meninggal ini pasti dikunjungi. Tetapi kalau ramai sebagai sebuah destinasi, ya, kunjungan, istilah wisata ziarah, tempat wisata religi itu sebetulnya kan populer akhir-akhir ini saja. Nah kemudian setelah saya katakan ini tradisi beribadah dengan cara berziarah bagi umat Islam ini selalu ada dan selalu ada. Kemudian mereka para wali yang dimakamkan di Gunung Bring itu kan juga memiliki santri. Kemudian santri menjadi kiai, kiai memiliki santri, santrinya lagi menjadi kiai, sehingga akhirnya akan menjadi sebuah generasi ini ya, yang kalau berbicara tentang sanad keilmuan itu ke sana, gitu, sehingga rame. Tetapi kalau dalam konteks kunjungan wisata itu baru-baru ini aja lah. Ini beberapa kali, kalau dulu hanya untuk masyarakat sekitar. Itu sekitar tahun 1980-an, ini masyarakat sekitar. Kemudian di era Mbah Gus Jogorso itu masih sugeng karena meninggal tahun 1978. Ini ramai juga dikunjungi, yaitu artinya mengunjungi makam Mbah Kiai Raden Santri, Mbah Dalhar. Nah, kemudian dibangunnya tempat tersebut, taruhlah demikian ya. Ini setelah tahun itu, setelah Mbah Gus Jogo, kemudian tahun 1800-an, saya masih ingat, tahun 1980-an, ini, bukit yang digunakan makam para wali ini belum setertata itu. Ya masih menggunakan jalan setapak, licin kalau hujan gitu ya. Nah, baru setelah memasuki tahun 90-an, ini berdirilah Yayasan Kiai Raden Santri. Puroloyo itu sebetulnya gini, Yayasan Kiai Raden Santri, makanya logonya adalah logo Keraton Yogyakarta. Ini memang tidak lepas dari sosok Mbah Raden Santri ini ya, ini kan keturunan Mataram Islam yang ada di Yogyakarta. Di era Mataram Kota Gede tapi ya, pada saat itu ya, Mataram Kota Gede. Selanjutnya, kemudian setelah yayasan itu mendapatkan surat kekancingan dari Keraton Yogyakarta, era Hamengkubuwono ke-10 malahan, bukan ke-9 itu, ke-10. Kemudian dibangunlah makam ini, semakin populer, semakin besar, pengunjungnya atau peziarahnya hampir seluruh Nusantara. Ini. Makam ini menjadi sebuah destinasi namanya, dikunjungi. Ya, kemudian murni dari swadaya masyarakat, ditambah dari pengunjung yang hadir di situ memberikan infak, kemudian berkembanglah makam tersebut dengan konsep penataan namanya. Artinya yayasan membuat sebuah konsep makam ini sebagai sebuah area publik, dengan penataan sedemikian rupa. Nah, kemudian para pengunjung bisa merasa aman, nyaman, dan lancar. Sampai tahun 2000, ini pembangunan, bahkan sampai sekarang, ini tidak henti, semuanya adalah memberikan layanan terbaik bagi umat Islam, para peziarah yang mau dimakamkan di sana. Itu perkembangannya demikian. Insya Allah. Ya. Jadi perkembangannya itu sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Dari Ya, tahun ke tahun itu pasti selalu aja ada renovasi, penambahan fasilitas agar supaya peziarah itu juga nyaman. Perasa gitu nyaman. Ya, jadi ya. sekali lagi penambahan fasilitas ini adalah dalam rangka memberikan layanan kenyamanan bagi
para peziarah yang ada di sana. Iya. Begini demikian. Iya. Nah. Bicara tentang destinasi atau kunjungan, Betul betul. di sini pasti ada sangkut pautnya dengan masyarakat di sekitar. Benar, Nah, Pak, benar. adanya makam para aulia ini Betul. di era sekarang yang 2020 ya udah hitungannya udah jauh, masih memberikan manfaat Betul betul. dalam masyarakat. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana dampak makam ini atau pengaruh makam ini terhadap sosial, ekonomi atau perilaku masyarakat di sini sendiri, Pak. Iya betul. Terima kasih. Jadi begini, harus dipahami bahwa wali Allah, ulamanya Gusti Allah juga, ini keberkahannya itu bukan hanya sebatas ketika beliau-beliau itu masih hidup, bahkan meninggal pun ini ya, meninggal pun itu masih memberikan manfaat bagi yang masih hidup. Ini semua karena Allah itu, semua karena Allah. Sehingga para wali yang dimakamkan di situ tetap memberikan manfaat bagi yang telah hidup. Artinya begini, setelah makam tersebut dikelola, diberikan fasilitas dan sebagainya. Ini secara ekonomi masyarakat memanfaatkan itu. Ya. Sekali lagi masyarakat juga ngalah berkah namanya, tetap tabarukan itu konsepnya. Ini melalui pengunjung yang ada di situ. Ini ditata, dikelola sehingga kawasan makam Gunung Pring ini menjadi sebuah kawasan yang tertata dan terpadu. Ini yang terpadu betul. Artinya dari pemerintah desa atau stakeholder yang ada di situ, mari kita kelola bersama. Ini yang bisa memanfaatkan area keberadaan makam tersebut, ini kita diskusikan bersama. Akhirnya muncul, ini ya, karena mendapatkan kunjungan dari para peziarah yang cukup banyak, sehingga perlu dipersiapkan, yaitu tempat sebagai melengkapi konsep penataan dan pengembangan makam tersebut. Di sana ada pedagang ini ya. Kita ketahui tamu-tamu dari jauh, ini karena sudah melakukan kunjungan, namanya wisata religi ini ya. Ada pedagang di sana, ya dipersilahkan, syukur-syukur ini adalah dagangannya adalah produk dari masyarakat sekitar, ini ya. Terutama ya makanan-makanan khas untuk memberikan fasilitas kuliner bagi mereka. Kemudian cenderamata lah, sebetulnya kami juga mengupayakan sekali, syukur ada cenderamata yang ada di khas Gunung Pring. Nah ini kita harapkan nanti kalau teman-teman KKN yang ada di Gunung Pring dibantu kami, ini ya, mengingat di sana banyak pedagang, ya, tolong berikan ya semacam apalah masukan bagi mereka, bagaimana membuat konsep dagangannya itu adalah berkarakter Gunung Pring, berciri khas Gunung Pring, baik cenderamata-nya, kulinernya atau apapun. Silakan kita gali bersama itu, sehingga ya ini akan mensejahterakan masyarakat. Semua boleh berdagang di sana, ini asalkan melalui sebuah tata aturan yang disepakati bersama oleh paguyuban pedagang makam Gunung Pring. Difasilitasi bukan oleh yayasan situ sebetulnya, itu sudah kewenangannya pemerintah desa. Ya, pemerintah desa di sini memang diberikan kesempatan. Jadi sebetulnya dari yayasan itu ring pintu gerbang ke atas sih sebetulnya di wilayahnya. Bahkan mungkin yang lebih tepatnya adalah ya posisi makam itu. Ring yang ada di bawah mulai dari retribusi, makam, kemudian bagaimana mengelola pedagang itu adalah kewenangan pemerintah desa dan bisa menjadi income, bisa mensejahterakan masyarakat desa. Saya kira demikian Mas. Yang lain monggo. Ya. Deden duwen lati nampa kasunyatan iki kudu tak tambani kanggo jalani uripku iki jujur sedih uripku kaya mengkene suke waras durung tau tak rasake urip dhewe tresno ra
kudu sabar mung dianggep wong sepele mlaku kadang kesandung ora ono sing nulung tangis ning ati ra iso tak bendung mlaku kadang kesandung ora ono sing nulung. Ya, kembali lagi pemirsa bersama kami mahasiswa KKN dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini kami masih bersama Pak Bambang Mulyono sebagai perwakilan Yayasan Kyai Raden Santri Puroloyo Makam Wali Aulia Gunung Pring. Jadi untuk sesi kali ini ya Pak ya, karena kami dari mahasiswa KKN gitu ya Pak. Karena beberapa program dari kami, apalagi program utama kami itu tentang COVID-19 gitu. Karena sekarang kan masih pandemi corona, terus pasti kan itu sangat mempengaruhi jumlah dari peziarah gitu ya Pak ya. Ya, kunjungan yang ada di makam gitu. Lalu siasat apa sih Pak yang dilakukan oleh yayasan untuk apa ya Pak ya, untuk tetap kan sekarang sudah dibuka ya Pak ya, cara-cara apa aja gitu Pak selain intinya selain tentang program kami tentang COVID itu, kalau dari yayasan sendiri menginginkan seperti apa gitu Pak? Gitu. Oh ya, terima kasih ya, kembali berjumpa dengan dialog malam hari ini dari yayasan terkait dengan COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di negara kita, khususnya bahkan ini menjadi wabah global. Memang harus diakui seluruh tempat atau area publik yang banyak dikunjungi oleh para peziarah terkait dengan anjuran dari pemerintah yang menetapkan physical distancing dan social distancing ini diterapkan, ya otomatis banyak tempat-tempat peziarah, bahkan tempat-tempat wisata dan sebagainya itu ditutup. Sehingga kami juga melakukan itu. Kemudian di transisi ini, di era new normal atau tetap menerapkan PSBB sekaligus protokol COVID-19, kami juga menerapkan. Secara dampak ya jelas, kunjungan itu bahkan dikatakan tidak ada. Dan kami sempat melakukan penutupan dan penghentian kegiatan. Baru setelah new normal ini, banyak peziarah juga, tapi tidak sebanyak yang selama ini ada. Nanti silakan panjenengan ini ke makam nanti ya. Iya Pak. Di sana ada grafik-grafik kunjungan ya. Dan sekalian saya juga pesan itu Mbak, Mas. Ya. Grafik kunjungan ini diupdate ini ya. Diupdate kembali, tolong dibantu jangan datang ke sini juga dalam rangka yuk bersama-sama menyiapkan konsep ini penerapan protokol COVID-19 ini untuk area makam gitu ya. Iya Pak. Ini terima kasih sekali jangan datang ke kami sebagai mahasiswa KKN, dan kami saat ini juga sedang menerapkan. Meskipun protokol ya sudah kita persiapkan melalui himbauan-himbauan, tapi secara konsep detail mungkin adik-adik ini tahu ya. Iya Pak. Ya saling membantulah, saling mengisi. Dibantu kami dalam mempersiapkan protokol COVID-19 bagi para peziarah tersebut. Ya memang karena kunjungannya juga semakin menurun, tapi nanti semoga di era new normal tetap akan kembali normal dengan menerapkan protokol COVID. Iya, amin. Demikian ya Pak. Jadi seperti ya teman-teman, kami hadir di sini ingin belajar bersama dengan yayasan Makam Proloyo Aulia Gunung Pring untuk mempersiapkan era new normal gitu. Kemudian apakah teman-teman yang ada di sini dari yayasan merasa terbantu dengan adanya KKN ini? Ya,
sangat terbantu. Awal-awal kedatangan sampean yang sudah beberapa hari di sini, kita sering berdiskusikan juga ya. Bahkan kita juga sangat berharap banyak program kerja dari yayasan ini dalam rangka memberikan layanan pada peziarah ini yang harus ditambah, diperbarui dengan inovasi-inovasi dari adik-adik. Saya kira demikian ya. Iya, Pak. Ya ini saya mohon bagi teman-teman yang dari KKN ini bantu bagaimana inovasi itu bisa diterapkan dalam rangka pelayanan. Jadi program kerja sampean yang telah dirumuskan setelah mengadakan survei, nanti kita sering diskusikan, kita saling memberikan input kepada kami, kemudian kami juga bareng-bareng lah, bareng luwih gayeng lah sih paling penting bareng-bareng kita lakukan. Jelas ini banyak konsep-konsep ide-ide dari panjenengan sebagai mahasiswa KKN. Setelah melakukan survei di Makam Aulia itu saya kira nanti akan muncul ini ya, nanti lebih lanjut kita bisa mendiskusikan itu karena jenengan ya singkat. Mohon maaf ya, berapa hari di sini? Kalau dari kebijakan dari universitas ya Pak ya, itu kita peresmiankan tanggal 20 Juli, terhitung 20 Juli kemarin sampai ya. 20 Agustus itu sudah ditarik dari kampus gitu. Tapi mungkin nanti masih bisa sampai tanggal 30, tapi kita sambil mengerjakan laporan KKN. Mungkin. Jadi terhitung tanggal 20 kemarin sampai nanti tanggal 20 Agustus. Nah, kemudian ada tambahan waktu tapi sambil mengerjakan laporan itu. Sampai tanggal berapa? 30? Sampai 30. Itu akhir Agustus. Pokoknya akhir Agustus ya. Mungkin nanti sambil kita finalisasi dari program kerja gitu ya. Salingan aja lah, kita bersama-sama kita kerjakan ini sebagai sebuah amanat untuk memberikan yang terbaik. Walaupun nanti waktunya singkat, semoga hasilnya maksimal. Ya, saya kira demikian. Itu karena sebenarnya ini kan KKN COVID Pak, berbeda dari KKN yang sebelumnya, yang biasanya berdurasi selama 2 bulan. Karena ini pada era pandemi, maka waktunya itu dipotong menjadi 1 bulan. Pak. Oh gitu. Jadi beda gitu ya. Beda dari. Jadi yang perlu kami sampaikan karena memang jadi lebih terkonsentrasi di makam gitu ya. Berkonsentrasi di makam, kemudian jika diperlukan kita kontak dengan masyarakat di luar itu bagaimana ya? Apakah boleh atau tetap menerapkan COVID atau lebih ke saya mendengar di situ kan ada konsep online offline. Nah, ini mau diterangkan, kami juga ingin tahu KKN online dan sebagian itu kita bisa offline. Gimana itu Mas? Maksudnya Mas? Mau Mbak Di atau? Mbak jenengan. Ya. Kalau kita berdua. Nanti saling melengkapi. Gimana itu? Kalau untuk kita kan semi offline online gitu ya Pak ya. Kalau untuk offline sendiri kan kita harus terjun ke lapangan, di mana kita harus ke makam, kita survei apa yang perlu diganti sesuai dengan protokol new normal gitu kan. Selain itu ada program pendukung juga, yaitu pembuatan buku sejarah. Nah, di situ kan kita mencari data, mengolah datanya, kita mendatangi dari pihak-pihak yayasan untuk dijadikan buku sejarah gitu. Itu kan termasuk offline. Kalau untuk online sendiri kita seperti ini, seperti podcast ya. Dan kita nanti juga ada program pembuatan short movie atau video profil tentang makam. Nanti kita bisa share ke Instagram, ke sosmed sama ke YouTube agar orang-orang tahu lebih luas lagi gitu loh Pak, lebih terutama dunia gitu. Kami sebagai yayasan kan pengen bahwa kami sudah menerapkan ini protokol COVID-19 dan ini mohon dibantu untuk disosialisasikan. Sementara kan orang masih memandang wah kalau datang ke Gunung Pring itu di era COVID itu gimana itu boleh atau tidak. Diperbolehkan. Sekali malam ini kami klarifikasi boleh datang di makam Gunung Pring tapi tetap melalui protokol COVID-19. Dan ini jenengan kan juga sudah mendiskusikan ini yang sudah membantu apa sih yang harus dilakukan ketika berziarah sejak mulai memasuki area sampai melakukan kegiatan ziarah yang ada di makam. Jadi online offline-nya seperti itu ya. Iya, offline. Ya, online. Tambahan aja Pak dari teman saya Mbak Dia. Sebenarnya kita bisa online dan offline tuh karena memang latar
belakang kita, tempat kita tinggal itu di area Magelang. Oh gitu. Jadi karena kita saling berdekatan di area Iya. Magelang, maka kami memutuskan untuk offline dan online. Ini rata-rata teman-teman ini dari Magelang semua ya? Iya, Kedepannya? dari Magelang semua. Ya saya juga sempat ngomong-ngomong sama dosen pembimbing jenengan ya Pak Pak Fathan Fathan. kemarin ketika kita awal-awal berkenalan itu Iya. di depan ini ya. Awal-awal kita berkenalan tentang KKN itu loh. Iya. Kalau dengan orangnya saya kenal alhamdulillah. Iya. Jadi kan senior ya. Ya, enggak juga sih teman. Dan saya juga belum banyak tanya, ini ya. Jadi kita hanya ya pengen aja. Yang paling penting kedatangan jenengan di Gunung Bring dalam rangka KKN khususnya lebih tematis ke makam Aulia Gunung Bring ini apa yang bisa kami bantu dan ya take and give lah. Jenengan apa yang bisa diperbantukan pada kami. Ini harus kita diskusikan bersama. Tetap konsepnya tadi ya, ini juga akan saya pegang nih. Online dan Offline. Offline karena jenengan juga satu area gitu ya. Iya, Jadi masyarakat masih juga harus satu tahu area. di sini bahwa KKN kali ini itu adalah online dan offline. Artinya bisa mengadakan pertemuan tatap muka tapi dalam konteks hanya masyarakat yang ada dalam satu area gitu Iya, ya. Kalau iya. yang online seperti malam hari ini ya. Iya. Oh begitu Mas, terima kasih ya. Selanjutnya bisa yang terkait dengan yayasan ada? Mungkin cukup itu ya Pak ya untuk Oh, terkait iya, iya. yayasan. Tapi saya mau bicara kesan pesan saya Oke, selama iya. beberapa hari di sini Oh gitu. ya, bagaimana kesan-kesan Anda itu? Anda juga bisa mewakili diri Anda atau mungkin teman-teman ini berikan kesan karena ini masih awal-awal ya. Iya masih awal. Kita masih akan cukup Iya. lama kalau tanggal berapa sih sekarang nih? Lupa tanggal saya. 27 27 Juli. Ya, jadi sudah Iya. sekitar 1 minggu di sini. Iya. Tentu saja ada kesan-kesan Iya. yang bisa Anda sampaikan. Monggo Iya. itu. Kalau dari diri saya sendiri ya Pak ya, sebenarnya saya merasa asing gitu. Tapi saya melihatnya cukup unik sekali ya Pak ya. Ada makam di sini, terus bicara tentang sejarah-sejarahnya itu saya merasa ini sangat luar biasa gitu, tentang sosialnya, budayanya seperti itu. Dan saya jadi kepikiran untuk terus belajar lagi tentang sejarah para wali di Gunung Pring ini Iya, gitu. iya. Mungkin kalau dari teman-teman juga banyak sekali rasa penasaran juga gitu ya Pak ya, masih terus berlanjut Ya, paling untuk tidak magnet apa sih iya, sing nek ngumpring kok sing mari dadi ya orang datang ke sini. ya seperti itu. Kalau dari Mas Fajar sendiri? Mas Fajar, gimana Mas Fajar? Kalau saya sendiri lebih ke penerimaan kami. Saya tuh merasa diterima di sini. ya. Salah satu contohnya kita diajak untuk podcastan. Kalau nggak ada ini mungkin saya nggak bakal belajar seperti ini. Ada di depan kamera dan ngobrol bersama teman-teman semua yang menyaksikan. Itu salah satu pengalaman yang bagi saya mungkin salah satu kesan yang besok mungkin gitu. akan membuka skill saya untuk terjun ke dunia teknologi seperti itu Pak. Ya memang benar. Kalau mbaknya Kalau saya berkesan semuanya. Tapi jadi begini, saya harus jujur saya katakan bahwa di Gunung Bring ini beberapa kali ketamunan mahasiswa KKN ini. Dan yo Covid juga pisan iki. Sebelumnya belum pernah ada KKN di era Covid. Dan ini juga pembelajaran bagi kami juga. Artinya ini memang betul-betul suatu perubahan tatanan, terutama yang terkait dengan makam Gunung Bring. Sebelumnya tidak ada yang mengira bahwa akan ada sebuah tatanan baru. Ini karena adanya COVID itu. Jadi semua hal yang terkait dengan makam pun ini akan ada pembaruan. Ini. Contohnya dari kami dalam pengelolaan, mau dibantu juga ini juga ada pengelolaan yang sesuai dengan COVID-19. Himbauan kepada pengunjung, pada pedagang dan lain sebagainya, semua terkait dengan COVID-19. Fasilitas yang kami sediakan ini ya terkait juga dengan COVID-19 ini. Dan jenengan kedatangan jenengan di sini juga melengkapi kegerahan kami ini ya untuk bisa tolong dibantu. Semoga ini menjadi sebuah tim. Jadi kita menjadi
one team yang apa ini yang nanti akan bekerja secara maksimal. Itu harapan dari kami. Dan selamat datang mahasiswa KKN ini ya. Kami mewakili yayasan. Kami terima kedatangan jenengan. Mari sisa waktu ini kita tuntaskan ini ya untuk menyelesaikan program-program panjenengan dan program-program kami dan kita bisa bersinergi. Demikian ya. Ya. Jadi obrolan kita malam ini sangat luar biasa sekali ya. Bisa kita dilanjutkan kapan-kapan. Di podcast selanjutnya mungkin ya Pak ya. Ya, episode selanjutnya. Masih ada kesempatan. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin ada closing statement dari Mbak Diah. Kalau dari saya apa ya? KKN berkesan untuk Gunung Pring, udah itu aja. Itu. KKN yang berkesan untuk Gunung Pring memberikan kesan dalam KKN kali ini. Nah, gitu ya. Ya. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Kalau dari saya sendiri malah lebih ke saya bersyukur, ada syukurnya juga dengan keadaan seperti ini karena dengan seperti ini saya lebih mengenal tempat saya dilahirkan. Oh iya, jenengan dilahirkan di mana? Runtakon aja nanti. Di Magelang, Pak. Oh, Magelang tempatnya, detailnya Mas. Rono lucu nih. Di Magelang. Tapi bapak saya juga blasteran saya sebenarnya. Blasteran tapi cuma juga Indonesia, Lampung. Blasteran. Dan nyambung tadi ya Pak. Saya merasa bersyukur saja tuh udah bisa belajar di sini. Saya bisa lebih mengenal dekat tentang tempat saya lahir karena mungkin kalau bukan dengan keadaan seperti ini saya mungkin nggak bisa ditemukan dengan bapak terus tahu lebih dalam tentang Gunung Pring seperti itu Pak. Iya. Kalau saya kesannya ya closing statement aja ya. Closing statement saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, makasih udah ikut bergabung dalam acara ini. Semoga ada yang bisa diambil atau bermanfaat bagi teman-teman semua ketika setelah mendengarkan acara ini. Tapi sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Jejak Digital NU Muntilan, terus kepada Yayasan Kiai Raden Santri Proloyo Makam Aulia Gunung Pring, dan rekan-rekan sutradara yang sangat hebat di sini. Oke, sekian dari saya, Diah dan Fajar Andrian. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, apote kahanane uripku kudu nandang loro dipandang sesise mata yen takdiring kudu dikuat-kuatke aku